kepada para istri dan keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang mengikuti dan istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari berbangkit nantinya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita diizinkan Allah untuk sama-sama mudarasah, sama belajar, muzakarah, mengulang-ulang kaji, murajaah melalui kitab Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad. Mudah-mudahan Allah membukakan hati kita untuk memahami, dan mudah-mudahan juga diberi pahala setiap langkah yang kita langkahkan ke tempat ini. Mudah-mudahan Allah nilai sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi kita di akhirat nantinya. Ma'asyiral kiram, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat ni rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu la tustaqbalul qiblatu bigha'itin aw bawlin illa 'indal bina jidarin aw nahwihi. Dalam satu riwayat aw ghairihi. Bab tidak boleh menghadap kiblat. La tustaqbalul qiblah, tidak boleh menghadap kiblat, bigha'itin, ketika buang hajat besar, ketika BAK, buang air, BAB, buang air besar, au baulin, atau BAK, buang air kecil, illa indal bina, kecuali bila dilakukan di dalam bangunan, di dalam bangunan, au nahwihi, atau yang seumpamanya. Misalnya di tengah-tengah semak-semak, dikelilingi oleh semak yang menjadi pelindung dari dunia atau dari tempat lain atau tempat di luar itu, atau di sebalik batu-batu kiri kanannya dan seterusnya, atau di antara pohon-pohon besar. Nah, qala rahimahullah ta'ala, babu la tustaq au babu la tustaqbalu al-qiblatu bi gha'itin au baulin. Bi gha'itin au baulin. Gha'it adalah buang hajat besar, baul adalah buang hajat kecil, kecuali dalam bangunan. Berarti Imam Al-Bukhari melalui bab ini mazhabnya adalah memilih salah satu dari mazhab dalam masalah ini, yaitu mazhabnya jumhur, mazhabnya jumhurul ulama, yaitu dilarang menghadap kiblat di tanah lapang, buang hajat di padang sahara. Padang sahara kan payah cari pohon-pohon itu, jadi buang hajat di padang sahara, maka diharamkan menghadap kiblat. Dan ketika di dalam bangunan atau di tempat yang khusus dibangun untuk buang hajat, itu WC, toilet, maka dibolehkan. Atau yang semisalnya, contoh masuk keramba, kan? Ada keramba enggak? Keramba tentunya banyak. Tu masuk dalam keramba rumbu ayu ke, kan tak nampak dah, tu cik tang latih dah condol lawa kan. Jadi yang seperti ini menurut mazhab al-jumhur boleh menghadap kiblat.
Yang dilarang adalah di tempat yang terbuka. Karena dulu orang-orang dulu di padang Sahara itu kalau nak buang hajat besar atau kecil, mereka zahabu ilal khala. Al khala itu adalah al makan al mutmain minal ard, yaitu tempat yang sunyi. Jadi khala itu artinya tidak ada orang. Dari khala yakhlu, kosong, tempat tanah atau tempat kosong yang tidak ramai. Jadi al khala itu aslinya adalah tempat yang jauh dari keramaian, tempat yang tenang, tidak ada orang. Jadi ke sanalah mereka buang hajat, maka tidak ada pelindungnya, tidak ada pelindungnya. Maka dalam keadaan seperti ini dilarang untuk menghadap kiblat dan membelakanginya, menghadap dan membelakanginya. Dan ini insyaallah mazhab yang rajih di antara sekian banyak pendapat ulama. Ya, Imam An-Nawawi menyebutkan dalam Majmu' 4 pendapat, ditambah oleh Imam Ibnu Hajar di sini dalam Fathul Bari menjadi 7 pendapat ulama dalam masalah ini. Tapi berdasarkan dalil yang kuat adalah tidak boleh di tempat lapang yang tidak ada pelindung, dan boleh di tempat yang ada pelindungnya, atau tempat yang berdinding, atau yang seumpamanya bertembok, maka boleh, walaupun anjuran, ya ini lain lagi, tetap dianjurkan untuk tidak menghadap kiblat atau membelakanginya, seperti yang dilakukan oleh sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an. Di saat beliau datang ke Syam, di sana banyak WC-WC yang dulu peninggalan orang Romawi dulu. Orang dulu Syam kan dikuasai oleh kekaisaran Romawi. Romawi tentu ya. Roma di mana? Italia, orang Eropa yang dulu beragama Kristen atau Kristiani atau Nasrani. Jadi ketika mereka masuk ke Syam, dia dapatkan tempat-tempat buang hajat itu dalam keadaan menghadap kiblat. Maka beliau wanharafna, lalu kami buang hajat dalam keadaan miring. Jadi tidak mengikut arah tempat hajat itu, tapi berusaha berpaling dari arah kiblat. Wastaghfarna wa nastaghfirullah, dan kami minta ampun kepada Allah SWT. Karena dalam keyakinan beliau tertanam bahwa menghadap kiblat adalah dosa dalam buang hajat. Baik, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, haddatsana Adam, telah menyampaikan hadis kepada kami atau telah menceritakan hadis ini kepada kami Nabi Adam ibn Abi Iyas Al-Asqalani. Adam bin Abi Iyas Al-Asqalani thiqatun, termasuk guru Imam Al-Bukhari yang terhitung junior. Qala haddatsana Ibnu Abi Zi'bin, telah menceritakan hadis ini kepada kami. Dia menceritakan bagaimana datangnya hadis ini kepadanya. Maka Adam menceritakan bahwa hadis ini diceritakan kepada kami oleh Ibnu Abi Zi'bin. Ibnu Abi Zi'bin adalah Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Zi'bin Al-Madani, thiqatun faqih. Thiqah, faqih, lebih senior dari Imam Malik, lebih duluan dari Imam Malik, merupakan salah satu dari faqihnya di Madinah. Tetapi Imam Malik lebih terkenal, lebih berkembang ilmunya berkat izin Allah. Kemudian adalah usaha murid-muridnya mengembangkan ilmu tersebut dan menuliskan kaedah-kaedah istinbatnya Imam Malik alaihim jami'an rahmatullah. Nah, Ibnu Abi Zi'bin adalah salah satu ulama di Madinah, thiqatun faqih. Qala haddatsana Az-Zuhri, telah menceritakan hadis ini kepada kami Az-Zuhri
yaitu Imam Az-Zuhri masyhur, dikenal juga dengan Ibnu Syihab, yaitu Abu Bakar Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Al-Harith ibn Hisham ibn Syihab Az-Zuhri dari Bani Zuhra, satu kabilah dengan Abdurrahman ibn Auf Az-Zuhri. Ma'asyiral kiram rahimanillah wa iyyakum. Nah, ini adalah Imam Az-Zuhri rahimahullah adalah orang pertama yang ditugaskan oleh pemerintah mengumpulkan hadis secara besar-besaran. Kalau untuk orang-orang perorangan ramai ulama lain, tapi ini dapat tugas khusus dari khalifah, yaitu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Kalau dulu di zaman Abu Bakar, usulan Umar untuk mengumpulkan Al-Quran, maka dibebankan kepada Zaid ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, sampai beliau mengatakan, demi Allah, sungguh mengumpulkan Al-Quran ini lebih berat bagi saya daripada memindahkan gunung, katanya. Berat, gunung tidak bisa kan. Jadi begitulah, karena tanggung jawabnya besar. Dan Imam Az-Zuhri rahimahullah ketika dapat tugas ini pun mengatakan hal yang sama, yaitu bagaimana beratnya mengumpulkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. An Atha ibn Yazid Al-Laythi, dari Atha ibn Yazid Al-Laythi Al-Madani, juga thiqatun faqih. An Abi Ayyub Al-Ansari, dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu Khalid ibn Zaid, lebih dikenal dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau dapat kehormatan menjadi rumahnya menjadi tempat tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat sampai ke Madinah, yaitu ketika hijrah pertama kali. Sebelum Nabi punya rumah di Madinah, maka menginapnya di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ata ahadukumul gha'ita fala yastaqbilil qiblata, atau fala yastaqbilul qiblata. Dua-duanya boleh secara bahasa. Apabila seseorang dari kalian, tentu orang-orang muslim, yang mukhatab di sini ada orang-orang Islam, bila ada di antara kalian datang al-gha'itah, datang untuk membuang hajat besarnya atau membuang hajat, fala yastaqbilil qiblata, jangan sampai menghadap kiblat, wala yuwalliha dhahrahu, dan jangan pula membelakangi kiblat. Jangan menghadap dengan mukanya dan jangan pula menghadapkan punggungnya ke arah kiblat. Syarriqu au gharribu, tapi menghadaplah ke barat, ke timur, atau menghadaplah ke barat. Ma'asyiral kiram, ma'asyiral muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini hadis aslun fil mas'alah, ini asal dalam masalah yang merupakan adab dalam membuang hajat, buang hajat. Makanya benarlah kata Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, di saat orang-orang Yahudi bertanya tapi dengan maksud mencemooh, ayu'allimukum nabiyyukum kulla syai', memangnya nabi kalian tuh ngajarin semuanya? Ini mohon sebagian kita hari ini tanpa disengaja, tanpa sengaja, kalau ikutin sodo nabi tidak bisa berkembang gitu kan. Dia ragu bahwa nabi sudah mengajarkan segala sesuatu, sehingga baginya mustahil. Kalau hari ini pakai ikut nabi lagi, kita tidak bisa bergerak, payah katanya. Subhanallah. Kita berbaik sangka, mudah-mudahan bukan karena niru orang Yahudi, tidak, tapi begitulah lahirnya dari kekurangan
atau ketidakyakinan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, kurang bersemangat dan kurang dekatnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga bagi sebagian mustahil untuk menerapkan sunnah Nabi hari ini. Sebab apa? Zaman sudah berubah. Zaman boleh berubah, tapi sunnah tetap sama, tetap bisa diterapkan. Apa yang tidak bisa? Oh, dulu orang pakai sarung, sekarang ada juga pakai sarung kan? Kan masih banyak pakai sarung. Dulu orang tidak pakai celana masih bisa. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dulu tak ada mikrofon misalnya. Ya. Sebenarnya mikrofon dah ada zaman Nabi, cuma belum dipakai. Sebab gelombang elektro itu sudah ada sejak bumi diciptakan. Cuma orang dulu belum pakai. Karena orang dulu dipanggil dengan suara lembut pun cepat datang. Kalau kita dah berkali-kali pakai pidato, tak ada juga, tak mau mendengar. Maka perlu mikrofon yang kuat. Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika disuruh oleh Allah SWT, wa'adzim fil nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajrin amiq. Ya, kata Nabi Ibrahim, ya Rabbi, bagaimana saya mengumumkan, suara saya tidak sampai. Kata Allah SWT, alaikat ta'zin wa alaina al-balagh. Engkau hai Ibrahim cukup mengumumkan sesuai dengan kemampuanmu, kami yang akan menyampaikannya. Kami akan menyampaikan. Berarti gelombang elektro itu sudah dipakai dari dulu sampai ke mana-mana suara Ibrahim alaihissalam. Jelas? Jadi mikrofon siapa yang bilang tidak ada? Sudah ada dari dulu kok. Cuman kita yang lebih banyak menggunakannya. Sebab apa? Kita dipanggil dengan suara pura-pura tidak kedengaran, terpaksa pakai mikrofon pun masih juga tidak mau mendengarkan. Allah musta'an. Ya? Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Salman ditanya oleh orang Yahudi, ayu'allimukum nabiyyukum kulla syai'? Memangnya nabi kalian tu lengkap ajarannya, semua sesuatu diajarinnya? Kata Salman, wa na'am, laqad allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-khira'ah. Betul, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kami semuanya, sampai cara buang hajat pun diajarkan kepada kami. Bapak yang kaum muslimin, sampai buang hajat pun, apalagi tentang akidah. Makanya kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum, sungguh merugi orang yang menjauhi sunnah Nabi dalam berakidah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam berkeyakinan. Mereka lebih percaya dengan pemikiran dan perasaan. Kalau masuk dalam pikiran diterima, kalau masuk dalam perasaan diakui, kalau tak diterima logika ditolak. Tapi bahasanya tak tolak, takwil. Bahasanya takwil kan sama tolak, tuan-tuan. Artinya di karantina masuk. Kalau di karantina masuk, masuk tak? Atau proposal Anda saya terima tapi dalam laci, tak ada pencairan. Sama dengan ditolak. Jadi Al-Quran dan hadis, kalau sesuai pikiran diterima, kalau tidak ditolak dengan takwil, sama dengan menolak sama sekali. Gitulah ruginya kita kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala ketika meninggalkan pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada kita yang mengatakan kita hidup bukan di zaman Rasul, tapi kita hidup sesuai yang diinginkan Rasul. Subhanallah, dari mana kita tahu diinginkan Rasul kalau bukan dari ucapannya? Dari mana kita tahu apa yang diinginkan Rasul kecuali daripada contoh yang dicontohkannya? Allahumma musta'an. Semoga Allah memberi hidayah kepada kaum muslimin dimanapun berada. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Salman mengatakan bahwa sampai buang hajat pun kami diajarin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini salah satunya. Yaitu Nabi alaihi salatu wassalam melarang siapapun yang buang hajat untuk menghadap kiblat atau membelakanginya. Apa sebab? Sebab kiblat itu terhormat. Kapan kita menghadap ke kiblat? Ketika salat, ketika berdoa. Tapi berdoa katanya ke langit menghadapnya. Kiblat doa ke langit ya. Yang benar aja kaum muslimin. Tuan-tuan berdoa menghadap langit atau menghadap kiblat?
Wih. Berdoa menghadap langit itu ada kiblat. Kiblatnya mana? Doa ke langit atau di Makkah? Ka'bah. Ka'bah ya, tahu. Kalau sempat kiblat doa itu ke langit, ya, seperti yang dikatakan oleh sebagian saudara kita hari ini, kadang tak mau mengakui Allah di atas kan. Nah, kenapa menghadap ke atas ketika berdoa? Ketika hati kita ke atas, karena kiblat doa itu adalah langit. Ini mengada-ngada dalam syariat kaum muslimin, ya, mengada-ngada. Sebab kalau sempat itu Syekh Abdul doa kan ketika sujud. Ketika sujud itu gimana cara menghadap ke langit ketika sujud? Sama kaum muslimin main akal-akalan ini lucu-lucu kadang. Siapa yang mengatakan apa sebabnya sekarang kan ada sebagian masjid tak mau khutbah kecuali bahasa Arab. Yang bahasa Arabnya orang Arab tak paham. Saya pernah hadir, saya tak paham apa yang dibaca itu. Ya, bunyinya bunyi bahasa Arab, tapi orang Arab pasti tak paham. Pasti tak paham. Jadi kenapa harus berbahasa Arab? Alasannya kan khutbah itu adalah ganti salat dua rakaat. Kan rakaat zuhur kan 4. Ketika khutbah ketika Jumat tinggal 2. Gantinya adalah khutbah. Dan khutbah itu bahkan disebut oleh Nabi salat. Maka mereka bilang tidak sah khutbah kecuali bahasa Arab. Sebab apa? Karena salat tak sah kecuali bahasa Arab. Lalu kita bilang kalau gitu tidak sah khutbahnya khatib karena tidak menghadap kiblat. Sebab syarat sahnya salat menghadap kiblat. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, inilah kalau pakai rasa-rasa dan kira-kira. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sungguh sudah dari dulu sudah banyak dan sudah ramai orang yang masuk Islam dari berbagai negeri. Maka wallahu alam, para ulama tidak ada yang mewajibkan khutbah dalam bahasa Arab. Sebab kalau diwajib bahasa Arab berarti wajib menghadap kiblat. Kira-kira kalau khatib menghadap kiblat khutbah gimana? Pada tidur semua makmumnya. Soalnya khatib pun sedang melihat ke makmum, masih juga banyak yang ngangguk-ngangguk dalam, paham gitu. Apalagi kalau khatibnya menghadap ada kiblat, ngomong sendiri dia, alhamdulillah, panjang pula tuh. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Jadi alasan yang ibu buat. Jadi ketika dikatakan bahwa kiblat doa langit, ini mengada-ngada sekedar hanya menjawab, tidak jawaban ilmiah. Karena kiblat doa kita adalah Al-Ka'batul Musyarrafah. Jadi kalau ada adab doa disebut oleh para ulama istiqbalul qiblah. Min adabid doa, bukan syarat. Min adabid doa istiqbalul qiblah adalah menghadap kiblat. Maka kiblat yang dimaksud oleh para ulama itu langit atau Ka'bah? Ya Ka'bah. Makanya tempat Ka'bah ini mesti disucikan. Dan kita ketika buang hajat dalam keadaan yang sangat tidak pantas. Dalam keadaan yang sangat tidak pantas, karena aurat kita mau tidak mau mesti terbuka. Ya mau tidak mau mesti terbuka. Ada yang bisa buang hajat kecuali orang sakit pakai pampers iyalah, atau anak-anak selama masih sehat, maka buang hajatnya mesti buka aurat. Maka tak patut menghadap ke kiblat. Jangan menghadap kiblat, membaca zikir saja, membaca doa saja tidak dibenarkan dalam kondisi seperti ini, ya kan? Tidak boleh lah. Nah, oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sebagian ulama mengkiaskan pula, kalau begitu alasan ilahnya karena dalam kondisi membuka aurat, kalau gitu sedang melakukan hubungan suami istri juga tidak boleh menghadap kiblat. Kita katakan tidak ada dalilnya. Dalam ini tidak bisa dikiaskan. Karena hukumnya berbeda.
Wallahu musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bila seseorang membuang hajatnya, maka tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya. Naam. Walakin syarriqu atau gharribu, tapi menghadaplah ke barat atau ke timur. Menghadaplah ke barat atau ke timur. Kenapa ke barat ke timur? Karena kiblatnya ahlul Madinati waktu itu adalah arah selatan. Dan kiblatnya ke arah selatan. Ini kiblat orang-orang ahli Madinah, karena Madinah itu di utaranya Makkah. Berarti menghadap ke timur, menghadap ke barat, ini tidak menghadap dan tidak membelakangi. Kalau kita tidak bisa, tidak bisa dengan menghadap ke barat, karena barat adalah kiblat kita. Tidak bisa juga menghadap ke timur, karena membelakangi kiblat. Jadi konteksnya hadis ini li ahlil Madinah. Konteksnya ada untuk ahlil Madinah. Sebagai ta'lil, karena kalau menghadap ke barat, kalau menghadap ke barat berarti tidak menghadap kiblat dan tidak membelakanginya, dan juga tidak membelakangi Baitul Maqdis. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hadis ini bersifat umum. Bahwa qada hajat tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya. Tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya. Dan ini yang dipahami oleh perawi sendiri, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Makanya ketika beliau sampai di Syam bersama para sahabat, ketika terjadi Fathus Syam dibuka bagi kekuasaan Islam, maka mereka mendapatkan WC di sana semuanya menghadap atau banyak menghadap kiblat. Maka beliau katakan panharafna, maka kami berpaling daripada arah kiblat tersebut, menghadap ke arah lain yang tidak menghadap kiblat dan tidak pula membelakangi kiblatnya. Taib. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu memahami hadis ini mutlak, baik di dalam bangunan maupun di dalam baik di tanah lapang maupun di tanah tanah sempit ya. Baik di tanah lapang atau di dalam bangunan. Wallahu a'lam, mungkin hadis Ibnu Umar dan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma tidak sampai kepada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Dan ini mungkin terjadi, mungkin enggak? Ya mungkin. Bisa saja sebagian sahabat tidak sampai kepadanya sebagian hadis pada masa Nabi masih hidup. Kapan sampai? Mungkin di saat dibutuhkan baru sampai. Dan ini sering terjadi. Banyak ulama besar sahabat, orang sekelas Umar bin Khattab, orang sekelas Ali bin Abi Thalib, ada sebagian hadis yang tak sampai kepada mereka di masa Nabi masih hidup, tapi sampai setelah terjadi kasus lalu disampaikan kepadanya. Sebagai contoh, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu waktu itu datang ke rumahnya seorang sahabat, saya lupa namanya, salah seorang sahabat, kalau tidak salah Abu Sa'id Al-Khudri, datang lalu dia minta izin masuk, mengucapkan salam, assalamualaikum, selamat sebanyak 3 kali. Setelah 3 kali tak ada izin masuk dari Khalifah Umar Khalifah waktu itu, maka beliau meninggalkan rumah Umar bin Khattab.
Ternyata Umar sudah melihat dia, cuman karena mungkin sibuk di dalam, ya kita nggak tahu kondisi dia di dalam bagaimana. Dalam kondisi mungkin atau dalam kondisi yang tidak memungkinkan dia menjawab salam dulu, maka dia diamkan. Nah, ketika dilihatnya sahabat tadi pergi, disuruh panggil lagi, suruh datang. Apa katanya? Kamu tadi minta izin, istazantani thumma dhahab. Kamu minta izin kepadaku, lalu kamu pergi. Kenapa? Lalu dia bilang, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-istizanu thalathan. Minta izin masuk ke rumah orang itu tiga kali. Ya, fa in uzina lahu wa illa falyarji. Kalau diizinkan masuk, kalau tidak pulang. Jangan panjik pagoh. Ya, atau jangan tokok pintu kuat, tidak. Jadi pulang. Lalu Umar radhiyallahu taala berkatakan, hadis Nabi, iya, la ta'tiyannani bi syahidain aw la uji'annaka darban. Kamu mesti bawa 2 orang saksi yang mendengar hadis ini dari Nabi, kalau tidak saya bukan pancung ya. Apa langsung pancung? Nanti akan saya hukum, akan saya pukul kamu. Saya cambuk katanya. Umar ingin tatsabbut, karena bagi dia ini hal yang sebenarnya harus diketahui oleh orang ramai, tapi kenapa saya tidak tahu, kan itu. Maka dia ingin pastikan, bukan nuduh. Lalu gemetarlah sahabat ini, akhirnya mencari sahabat yang dapatlah. Sahabat sedang duduk-duduk, karena melihat dia pujat, sahabat nanya, memangnya kenapa kamu pujat? Saya baru datang dari rumah Amirul Mukminin Umar, terus saya sampaikan hadis istizan salasan, tapi dia minta 2 orang untuk jadi saksi. Ya, siapa atau minta saksi yang menguatkan bahwa hadis ini didengar, bukan 2 orang saksi. Siapa yang menyaksikan bahwa dia mendengar hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka mereka mengatakan, kulluna sami'na dzalika minan nabiy sallallahu. Kami semua dengar itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ada sebagian ilmu yang paling alim di masa itu tidak tahu, tapi diketahui oleh yang di bawah-bawahnya level ilmunya. Itu biasa. Itu biasa kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Maka datanglah Muhammad ibn Maslamah al-Ansari menemani sahabat tadi, menyampaikan ke Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu Umar katakan, wallahi inni la attahimuk, demi Allah saya tidak nuduh kamu dusta, cuman urid atathabbat fi dinillah, saya ingin mengklarifikasi, apalagi masalah ini berkaitan dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Amirul Mukminin serius beragama ya, serius beragama, tidak seperti kita, jangan serius beragama. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada sebagian yang diketahui oleh ulama. Nah, Abu Ayyub radhiyallahu ta'ala anhu, mungkin hadis Nabi sallallahu hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia tanpa sengaja naik ke atas rumahnya Hafsah. Hafsah anak siapa? Anak Umar. Umar ayah siapa? Ayah Abdullah. Berarti Hafsah dengan Abdullah adik-adik kandung. Nah, mungkin dia memperbaiki sesuatu, atap dan sebagainya, lalu terlihat olehnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis dalam bab setelah ini, sedang buang hajat dalam rumahnya menghadap ke Ka'bah. Menghadap ke Ka'bah. Berarti al-jumhur melihat kalau demikian, maka hadis ini seolah-olah zahirnya bertentangan. Tetapi tidak. Sebab apa? Keadaannya tidak sama. Hadis Abu Ayyub bersifat mutlak. Karena apa? Pada umumnya orang waktu itu, khususnya di Madinah, belum ramai yang pakai WC. Ini dibuktikan dengan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kaum ibu dulu kalau mau buang hajat biasanya di malam hari, pergi keluar ke pinggir kota Madinah, dekat Baqi itu tempat mereka buang hajat, supaya tidak terlihat oleh orang di malam hari. Jadi sebenarnya buang hajat itu bisa dikontrol juga ya. Iya, sebenarnya betul itu. Kalau kita biasakan pas waktu sholat tuh sholat datangnya.
Ya, kalau kita biasakan pas waktu masuk kantor datangnya. Jadi bisa dibiasakan sebenarnya, insyaallah taala. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, jadi terlihat oleh Abdullah bin Umar, Nabi dalam hadis setelah ini nanti insyaallah bab setelah ini, bahwa Nabi buang hajat di dalam rumah atau dalam WC menghadap kiblat. Maka hadis ini dikompromikan oleh ulama, bukan dinasakh, tapi dikompromikan, bahwasanya walaupun ada sebagian ulama mengatakan mansukh, tapi yang benar adalah pendapat jumhur bahwasanya hadis Abu Ayyub Al-Ansari ditakhsis dengan hadis Abdullah ibn Umar, bahwa bila buang hajat di tanah lapang, di padang sahara, di tempat yang tenang dan sepi, tak ada orang di situ, maka haram hukumnya menghadap kiblat atau membelakanginya. Sedangkan bila di atas atau bila dalam bangunan, baik bangunan itu dikhususkan untuk buang hajat atau WC, toilet seperti sekarang ini, maka tidak diharamkan. Tidak diharamkan. Nah, ini pendapat yang terkuat insyaallah taala. Artinya bila dalam buang hajat, kalau tuan-tuan masih seperti dulu buang hajat di topian, adol ya? Hah? Sungai Kampau jadi WC terpanjang. Nah, ya dulu bahasa kita gitu. Sungai Kampar tuh WC terpanjang di Riau. Nah, dulu mungkin di dunia mungkin enggak ya? Nah, jadi di mana-mana orang buang hajat di sungai. Ini hukumnya sama dengan hukum padang, sahara, padang di tempat lapang. Cuman beda hukumnya. Dulu tempat mereka buang hajat itu tempat yang ramai. Kalau kita di topian samo. Nah, itu. Kadang beti-iti balimo. Allah musta'an. Tu samo cito. Ini lebih lagi. Jadi ada beberapa pelanggaran di situ. Pertama, tidak menjaga aurat sesama kita. Yang kedua, bercerita sambil buang hajat. Yang ketiga, ghibah lah. Sudahlah tengah buang hajat, tapi ghibah pula. Akhirnya terbawa ketika WC sudah ada orang buang hajat di WC dinding tu, telpon solaki, map solah kanan, nyetatan wayu. Subhanallah. Untung tak pakai assalamualaikum tu kan. Dia awak lah madu jadi dah. Bisa dia mau gang map sambil nelpon sambil buang ayu. Memang ahli luar biasa. Pakar kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, mungkin bab tu banyak piti dalam enggak ada kertas-kertas berharga, telepon piti juga. Jadi sodo hajat, ada hajat masuk, ada hajat kalau bertamu hajat sudah terpaksa dilaksanakan. Sebab kalau ndak selewat telepon itu ndak deal kadang gitu kan, akhirnya ndak jadi. Allah musta'an. Begitulah kaum muslimin dan muslimat kalau kita tidak mengenali adab ini. Baiklah, jadi buang hajat di dalam sungai atau tempat-tempat yang tidak ada berpelindung, hukumnya sama dengan di padang sahara, tidak boleh menghadap kiblat. Berarti boleh buang hajat di tanah lapang? Secara umum boleh, tapi jangan tanah uang. Jangan lapangan bola. Maksudnya di tempat-tempat yang tidak, kan nanti ada adab-adab lain. Misalnya tidak buang hajat di tempat orang berhenti. Itu nanti kena laknat kita. Ya, puai dek kena laknat. Tumbuk potuinya orang kawan kan, itu bahaya. Atau jangan di tempat lobang-lobang, sebab di situ bisa saja ada penunggu, karena tidak sedikit orang kemasukan jin karena buang air di tempat yang ada lobangnya. Ya, makanya kata ibu-ibu misalnya kalau masak buang air ke selokan itu jangan pakai air panas. Kalaupun nak buang air panas, dialirkan dulu air
air sejuknya. Sebab kalau tadi ibu nak di ciana awak dah. Iya, kalau kita tidak tahu kan, mereka tahu anak kita. Innahu ya, apa namanya, apa ayatnya, innahu yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Syaitan tu melihat kita dengan bala tentaranya, kita tidak melihatnya. Oleh sebab itu ini di antara adab. Ya, you angin aja, wangi apa lagi ayu? Iya, air kotoran, mereka akan lebih tersinggung. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, di antara adabnya. Jadi sesungguhnya mulia sekali Islam nih kaum muslim, sampai buang hajat pun ada adab-adab yang harus dilakukan. Ini pendapat yang paling kuat. Mas waktu? Hah? Ada lain mandang-mandang Pak? Baik, silakan azan. Subhanallah. Mas waktu? Silakan. Nah. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Rahmati Allah SWT. Jadi hadis ini adalah dasar utama dalam ini, dan sebagian berpegang teguh dengan pendapat atau dengan zahir hadis Ibnu Umar ini, hadis Abi Ayyub Al-Ansari ini. Yang pertama tadi pendapat jumhur, yaitu pendapat Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik,
dan diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah bahwasanya boleh menghadap kiblat atau membelakanginya dalam bangunan, tapi di luar hukumnya haram. Dan ini yang paling, wallahu alam, ini yang paling kuat berdasarkan dalil-dalil, karena pendapat ini mengamalkan seluruh dalil, yaitu larangan diamalkan yaitu di tanah lapang, kemudian dalil yang membolehkan diamalkan yaitu di dalam ruang tertutup, ya, dalam ruang tertutup. Saya ulang lagi, pendapat jumhur boleh di dalam ruang tertutup, baik menghadap maupun membelakangi. Sebab apa? Karena kalau sudah menghadap di ruang tertutup, dia tidak menghadap kiblat lagi, sudah menghadap dinding. Ya, kalau dikiaskan ini, maka samalah hukumnya barangkali, wallahu alam, sebagian mengatakan masalah solat di tempat yang di depannya ada kuburan. Apakah dia dianggap menghadap kuburan atau menghadap dinding? Sebab kalau menghadap kuburan tak ada pembatas. Kalau sudah ada pembatas berarti tidak lagi menghadap kuburan. Sebab kalau seandainya sudah ada pembatas masih dilarang juga, berarti setiap ada kuburan depan kita tidak boleh solat. Sebab menjelang ke Ka'bah pasti banyak, ya enggak? Bisa dijamin tidak ada kuburan depan awak? Nyelang kamu jalan lah nawur. Udah ditampang lah kone di situ. Jadi kalau sudah ada pembatas yang memisahkan antara masjid dengan ini, maka itu sudah maksudnya di luar menghadap ke kuburan. Wallahu taala alam. Makanya harus dipisahkan antara tanah kuburan dengan tanah ini. Dan yang selamat tentunya ketika akan bikin masjid jangan berbatasan dengan kuburan, atau ketika bikin pekuburan jangan cari yang dekat masjid. Kalau tidak pasang ngojong lah wasiat suianya kalau mati dan kubun kayak mihrab masjid Utsman dumonya tanah doa tuan dulunya, nanti yang payahnya kaum muslimin dan muslimah, ya. Jangan membuat masalah di antara kaum muslimin. Asalnya masjid itu boleh semuanya, tapi ketika dibuat kuburan mulai pecah masyarakat, ya. Jangan dibilang sejak ngaji tak mau salat masjid awalnya ada kuburannya kan. Masalahnya kita yang bikin kuburan itu dulu. Allah musta'an. Baik, kembali ke sini. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengambil zahirnya hadis ini bahwa diharamkan secara mutlak, baik di dalam maupun di luar, baik di dalam ruangan tertutup ataupun di tanah atau di tempat yang terbuka, ya, dilarang secara mutlak. Pendapat ketiga adalah dilarang menghadap dan tidak dilarang membelakangi. Dilarang menghadap dan tidak dilarang membelakangi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada pendapat yang melarang secara mutlak, yaitu yang masyhur daripada pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, dan dirajihkan pula oleh Abu Thawr, muridnya Imam Asy-Syafi'i, dan Ibnul Arabi dari kalangan Malikiyah, kemudian Ibnu Hazm dari Al-Zahiriyah, bahwa haram menghadap kiblat dan membelakanginya baik di tanah lapang maupun di tempat yang terbuka. Taib, kemudian ada pula yang membolehkan secara mutlak. Berarti hadis larangan itu dipalingkan maknanya dari larangan yang mengharamkan menjadi makruh. Artinya tidak sampai haram, hanya mimbabil adab, hanya sekedar adab saja, yaitu perkataan atau pendapat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, juga diikuti oleh keponakannya Urwah bin Zubair, salah seorang ulama fuqaha Madinah di masa tabi'in yang terkenal, wa Rabi'ah, dan Rabi'ah bin Abdurrahman, salah satu guru terkenalnya Imam Malik rahimahullah,
wa Daud, yaitu Daud ibn Ali Al-Zahiri, pendiri mazhab Al-Zahiri. Nah, kemudian berarti sudah 4 pendapat. 1, boleh dalam bangunan, tidak boleh di luar. 2, tidak boleh baik di luar maupun di dalam. 3, boleh baik di luar maupun di dalam. 4, boleh membelakangi, tak boleh menghadap. Baik, ada beberapa pendapat lagi tapi tidak masyhur. Ya, di antaranya adalah boleh, tidak boleh menghadap sekalipun kiblat yang sudah dinasakh. Dulu sebelum kiblat kita ke Ka'bah, mana kiblat? Ke Baitul Maqdis. Hatta Baitul Maqdis tak boleh. Atau Baitul Maqdis tidak boleh. Ini menurut cuma hadis dalam masalah ini adalah hadis dhaif. Hadis dhaifun. Karena ada rawi yang majhul. Kemudian di antara pendapat pula bahwasanya haramnya itu khusus bagi penduduk Madinah. Haram menghadap ke arah kiblat khusus penduduk Madinah. Dalilnya adalah syarriqu agharribu, hadaplah ke barat atau ke timur. Maka haram itu hanya bagi penduduk Madinah. Karena kalau mereka menghadap ke utara atau menghadap ke barat, la ilaha illallah, menghadap ke selatan pasti menghadap kiblat, maka dilarang menghadap ke situ, khusus bagi ahli Madinah. Tapi yang sahih wallahu taala alam, yang lebih mendekati kepada mengamalkan seluruh dalil, baik hadis Abu Ayyub Al-Ansari seperti secara mutlak, kemudian hadis Abdullah bin Umar yang membolehkan membelakangi, kemudian hadis Jabir bin Abdullah yang membolehkan menghadap di dalam bangunan. Maksudnya hadis Abdullah bin Umar kasusnya membelakangi tetapi dalam bangunan, kemudian hadis Jabir menghadap dan dalam bangunan. Maka bisa dikumpulkan. Larangan yang mutlak tadi maksudnya bila dalam tanah lapang, sedangkan dalil yang membolehkan bila dalam bangunan atau tempat yang tertutup. Dengan demikian maka seluruh dalil diamalkan, baik yang melarang maupun yang membolehkan. Boleh ketika begini, tak boleh ketika begini. Ketika di tanah lapang tak boleh, baik menghadap maupun membelakangi. Tapi ketika dalam bangunan boleh menghadap, dalilnya hadis Jabir bin Abdullah. Boleh membelakangi, dalilnya hadis Abdullah bin Umar ibnul Khattab. Jelas? Mudah-mudahan. Tidak boleh, mana dalilnya? Hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Adapun amalan Abu Ayyub yang berpaling dari arah kiblat ketika dalam buang hajat di WC-WC yang tertutup, ini ijtihad beliau wallahu taala alam, mungkin karena waraknya atau mungkin hadis Abdullah bin Umar atau hadis Jabir bin Abdullah belum sampai kepada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu wa an sa'iris sahabatil kiram. Karena memang di antara sahabat bisa saja ada sebagian hadis yang belum sampai kepadanya semasa Nabi masih hidup, karena belum mengalami kasusnya. Karena banyak di antara hadis itu karena ada kasus, karena ada pertanyaan atau ada permasalahan, ada sabab urutnya. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan bisa kita pahami. Kesimpulannya adalah bila kita buang hajat di dalam bangunan, maka boleh menghadap atau membelakangi. Tapi keluar dari seluruh khilaf ini adalah bila bangun WC, baik di rumah, di tempat ibadah, dimanapun, maka kita bangun dengan posisi yang selamat dari seluruh hujatan pendapat, yaitu bangun WC dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Sehingga mudah-mudahan dengan demikian kita dapat pahala menyucikan kiblatnya kaum muslimin ini dari hal-hal yang kurang baik dan etis. Jadi kalau buat WC tolong jangan menghadap kiblat. Dan banyak harus diperhatikan. WC itu bunyinya sederhana tapi banyak yang kadang-kadang tidak kena oleh kita. Misalnya WC sebagian
tempat ambil airnya sebelah kiri. Bawa coror. Hah? Nyono kan tok mencidu ayu ki jo, tok mengusuk ki je. Bocor. Nanti kan salah nih, harus posisi yang tepat. Ada WC macam itu? Ada kan? Jadi mau tidak mau terpaksa foto-foto. Ini ketika akan bangun harus berpikir oleh kita itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi posisi buang hajat. Ya, pertama arah WC. Yang kedua untuk tempat air. Ya, air jangan sebelah kiri karena kiri ini untuk biasanya untuk mencuci tempat yang bernajis. Tidak mungkin basuh disiram, ambil Allah kusuk sudah itu pegang dia dengan itu. Tidak mungkin karena najis dia. Maka perhatikan ini kalau akan bikin WC kita. Ini sederhana tapi banyak yang tidak lulus di sini. Ya, saya sudah banyak rapat dengan orang-orang ahli. Mereka banyak di antara mereka tidak paham masalah ini. Yang kedua, saluran air. Saluran air, pembuang air. Air buangan di WC itu. Di mana letak pembuangan? Dekat pintu atau di luar jauh di situ? Hah? Tentu pembuangan ayunya. Jadi ayu siram itu kan ada yang masuk kloset, ada yang di lantai. Ayu yang di lantai ke mana pai? Ada saluran ayu, di mana diam? Kayak pintu? Kayak pintu atau dia jauh ke pintu? Kayak pintu rata-rata. Ini berbahaya. Sebab banyak di antara kita yang hemat air. Iya. Ketika cebok, letak pacak-pacak ayu ndak siram ndak dah. Yang disiram hanya kadang-kadang bagian dia, bagian orang ditinggalin kadang. Oleh sebab itu keluar dari WC, masuk tempat wuduk terbawa najis. Sudah itu pas wuduk kan hemat pula kadang ya. Jadi ini kalau ke depannya kalau nak buat WC tolong diperhatikan karena berkaitan dengan sah tidak sahnya solat kita, wuduk kita. Sebab apa? Kalau solat dalam keadaan bernajis boleh. Makanya kalau keadaannya sudah seperti sekarang misalnya pembuangan air dekat pintu, maka siapapun yang menggunakan WC tidak boleh hemat-hemat sekali air. Pastikan siramannya bersih, baik yang di dalam kloset, jangan jentingkan bagian uang ndak aniur dah. Ya sebagian kadang-kadang basengaja ninggen tu uang dah. Nah, kan ada cleaning service katanya. Jangan. Yang pertama, yang kedua, percikan air najis yang mungkin, mohon maaf sebagian dari buang air kecil misalnya itu kadang bukan masuk ke kloset sampai ke lantai. Ada enggak? Apalagi kalau tersosak lalamunahan itu enggak sampai kadang pasti kau naik lantai gitu. Ada. Nah, itu harus pastikan disiram sebersih-bersihnya. Oleh sebab itu para pembuat perencanaan harus memperhatikan ini bahwa pembuangan air itu jangan sampai dekat pintu supaya sisa-sisa air pembersihan itu kadang-kadang belum masuk terinjak oleh orang yang mau keluar tadi apolo kan rata-rata WC di mono musaji pasti dokek pintu dan banyak musaji kadang tidak usah Jawa ya, banyak rata-rata membuat dokek pintu. Ada tukang itu apa rahasia gak? Apa rahasia cu? Apa dia banyak WC pembuangan airnya dekat pintu? Apa rahasia? Nggak ada? Kan mana tentu ahli konstruksi kan? Kalau situ hemat air dia Ustaz misal. Oleh sebab itu ini jadi pelajaran paling penting ini kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan sampai ada juga WC toh agak. Ya, kalau masjid jangan sampai ada lagi WC dinding. Karena WC dinding yang ada hari ini tak beradab kita. Ya, bukan masalah boleh tak bolehnya buang hajat berdiri. Ini masalah khilaf. Cuman masalahnya jangan sampai nampak oleh kawan sebelah itu tak ada khilafnya. Ini kadang sedih sedetunya pan. Ndak ago nyilau nampak je.
contoh di bandara-bandara tuh, ndak aku nyilau nah, nampak itu dosa kita mengadakan hal yang seperti itu. Ya maklumlah kebanyakan orang kan jahil hari ini, kebanyakan orang jahil dengan agamanya. Ya kadang nih tapi singgah do bensinnya tapi tiap jalan gini kan, tapi jalan ada orang lalu bila belakang bus tiba-tiba jalan busnya lu selesai lah. Jalan busnya alun selesai, Allah musta'an. Ya, jadi yang rajih dalam masalah ini adalah bila dalam bangunan insya Allah tidak sampai haram boleh, tapi kalau di luar bangunan maka hukumnya haram. Wallahu taala alam. Ini yang rajih. Barangkali sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat, semoga bisa kita terapkan dan menjadi ladang pahala bagi kita. Baik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.